Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidin jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk memulai kita membangun narasi Indonesia berkah atau Indonesia yang lebih baik dengan Islam kafah, maka tentu kita harus membangun parameter bahwa apakah negeri yang kita cintai ini berada dalam kebaikan, berada dalam keberkahan. Jika iya, maka tentu harus kita tingkatkan, kita sempurnakan. Jika tidak, tentu harus ada parameter pula apa yang menjadikan negeri ini semakin jauh dari keberkahan, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengambil sikap, merevisi agar perjalanan arah negeri ini tidak semakin jauh dari keberkahan tersebut. Barokah itu kalau di dalam ensiklopedia tasawuf karangan Imam Al-Ghazali disebut ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau dalam ta'arif atau definisi yang umum yang bisa kita cari, ya, misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, berkah atau barokah itu berarti ya, kebaikan dari Tuhan yang dirasakan oleh banyak orang. Maka menggunakan definisi yang sederhana ini, pertanyaannya, apakah karunia Tuhan atau karunia Allah Subhanahu wa taala di negeri ini betul-betul telah memberikan kebaikan yang banyak buat kita? Ya. Apakah karunia Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini betul-betul telah memberikan kebaikan pada seluruh aspek kehidupan kita? Sudah atau tidak? Kalau kita lihat kenyataan, kenyataan bisa dikuantifikasi dalam bentuk data, ya, tapi bisa juga dirasakan sebagai aspek kualitatif, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Saya kira bisa kita lihat, ya, kalau berdasarkan ayat yang dibaca tadi Qori, ya, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Tapi negeri ini hari-harinya, hari-hari yang dilalui masyarakatnya penuh kecemasan. Ketika musim hujan, orang tidak lagi merasa senang bahwa dengan hujan itu wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Tapi menjadi kecemasan secara kolektif, jangan-jangan lingkungan kita banjir, kita tergenang, bahkan kita bisa hanyut, kehilangan harta benda dan seterusnya. Dan kenyataannya bisa kita rasakan. Makassar ini salah satu daerah yang genangannya cukup tinggi, kan tidak disebut banjir. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena deforestasi. Deforestasi itu salah satu dampak yang ditimbulkan. Kenapa? Karena rakusnya sistem saat ini, kapitalisme.
Hutang-hutang kita coba lihat. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Mamuju. Semua disulap jadi lahan kelapa sawit. Itu pun ternyata tidak memberi kebaikan yang banyak buat masyarakat umum. Kenapa? Dipermainkan oleh oligarki, mereka yang berkutat di bisnis itu. Maka sekali lagi, apakah karunia Tuhan itu memberi kebaikan buat kita? Berupa kekayaan hutang yang sangat luar biasa. Jawabannya tidak. Kita boleh berdebat secara kuantitatif, tapi secara kualitatif semua orang merasakan tidak ada kebaikannya. Ziyadatul khair, tidak bertambah kebaikannya di negeri ini. Coba kita lihat pengelolaan keuangan. Negeri ini dikaruniai penduduk yang sangat luar biasa. Kekayaan alamnya, mineralnya, baik yang nampak di permukaan maupun yang tersembunyi. Tapi apakah telah memberikan ziyadatul khair, menambah kebaikan buat kita? Ternyata tidak. Sebagian besar mineral itu, bahan bakar, sumber energi tidak dikuasai dan tidak dikelola untuk memberikan kebaikan yang banyak buat masyarakat kita. Akhirnya kebaikannya hanya dirasakan segelintir mereka yang punya akses yang dekat pada kekuasaan. Itulah yang hari ini menghantui pikiran kolektif kita, kekuatan oligarki. Kenapa bisa begitu? Karena ada sistem yang membonsai kekuatan ini tumbuh menjadi merajai negeri ini. Maka pertanyaannya sekali lagi, sudahkah karunia Tuhan itu memberi kebaikan dalam kehidupan kita? Jawabannya secara kualitatif tidak. Pajak, yang itu pun menyalahi kaidah di dalam tuntunan agama kita. Tapi coba lihat, dengan pengelolaan yang amburadul, itu ternyata isu desas-desus yang selalu dimainkan waspada radikal, ternyata mereka justru uang-uang yang dihisap dari rakyat tersebut yang legal menurut undang-undang atas nama pajak, tapi kenyataannya yang mengerikan, data yang dikemukakan Menko sendiri 300 triliun. Maka sudahkah karunia Tuhan di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim 80% ini memberi kebaikan pada kita? Jawabannya tidak. Maka kalau begitu kita harus runut. Apa yang menyebabkan negeri ini justru semakin menjauh dari kebaikan? Kita tengok di dalam Quran. Karena bagi kita yang muslim, itulah panduan terbaik yang esok kita menanti Ramadan ini. Di bulan itulah Allah turunkan Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat itulah Allah menuangkan, memberikan parameter pada kita untuk menilai arah perjalanan negerimu itu baik atau tidak. Kenapa tidak menghasilkan keberkahan? Justru yang dirasakan secara kualitatif, masyarakatnya hidup tidak dalam kepastian, kebaikan dan seterusnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 85 menegaskan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya yuradduna ila ashaddil azab wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Akibat karena kita umat Islam yang mayoritas di negeri ini membiarkan kendali negeri ini pada mereka yang tidak paham pada petunjuk ilahi, dampaknya dua. Di dunia kita terhinakan, khizyun fil hayatid dunya. Kenapa? Karena kita mengambil Islam, memilah sebagaimana yang disampaikan tadi. Kita memperlakukan dinul Islam yang kaffa ini, yang datang dari Allah yang zat yang maha sempurna, yang maha baik. Kita perlakukan seperti makanan prasmanan. Kita ambil menurut selera kita. Kita ambil menurut apa yang like and dislike dan seterusnya. Maka ayatnya mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman pada sebagian isi Alkitab, Al-Quran? Meskipun ayat ini secara spesifik menyinggung bangsa Bani Israel tentang Taurat, mereka memperlakukan Taurat.
Tapi bukankah kaidah al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab? Pelajaran itu diambil dari umumnya makna lafaz. Jadi kalau kita memperlakukan Al-Quran ini, beriman pada sebagiannya, mengingkari sebagiannya, dampaknya di dunia khizyum fil hayatid dunia. Maka secara normatif ini kita geser melihat realitas yang menimpa umat Islam hari ini. Normatifnya umat Islam itu adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Tapi realitasnya menunjukkan tidak. Maka berarti ayat ini mengkonfirmasi penyebabnya karena kita mengambil Islam sebagian-sebagian. Mengimani sebagian, membuang sebagian. Mengambil perkara ubudiahnya, ibadahnya, ritualnya, tapi membuang bagaimana mengelola sumber daya alam, bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana mengelola kohesivitas sosial di tengah masyarakat, bagaimana mengelola negara, dan instrumen-instrumennya yang bisa menghasilkan kemaslahatan yang banyak bagi rakyat yang heterogen. Tapi semua dibuang, yang diambil ya, yang bisa menyenangkan kita saja, bisa membawa kita mabuk secara spiritual. Dampak keduanya, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka tentu bagi orang yang beriman dengan ayat ini, di dunia tidak ingin terhina, di akhirat tidak akan mendapatkan azab yang pedih. Maka kita harus keluar dari zona pemahaman agama yang hari ini berusaha untuk semakin menempatkan kita di ruang-ruang terpencil, di ruang-ruang kecil atas nama moderasi beragama untuk melucuti Islam kafah. Yang kedua, secara normatif bisa kita rujuk parameternya. Mengapa Indonesia hari ini jauh dari keberkahan di dalam Quran surah Taha? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka jika datang petunjukku kepadamu, ya, maka ikutilah. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Lanjutannya mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian berpaling dari an-zikri. An-zikri itu nama lain dari Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan an-zikri, Al-Qur'an. Di ayat yang lain dijelaskan. Jadi kalau kita berpaling dari Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka sesungguhnya kami akan memberikan mereka itu kehidupan yang sempit. Apa yang kita rasakan hari ini, ya, dan mungkin hari-hari ke depan, kalau tidak ada ikhtiar yang lebih kuat mengakhiri, ya, pembonsaian dan pembegalan Islam kafah, itu, maka kita akan merasakan nasib yang jauh lebih pedih. Dan mungkin untuk itulah kita selalu memanfaatkan momentum-momentum untuk merajut kembali pikiran bersama, menapaki jalan-jalan perjuangan untuk semakin mengekalkan Islam kafah. Jadi kita akan dihadirkan dalam kehidupan kita ini kesempitan. Kita punya banyak sumber daya alam, ya kan? Luar biasa. Ya, datanya silahkan, ya, googling, cari itu. Tapi tidak memberi kebaikan yang banyak pada kita. Kenapa? Karena kita tidak kelola mereka menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya jelas, ya, di Quran surah Taha. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Dan celakanya lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita semua nanti kelak dibangkitkan di yaumil akhir dalam keadaan buta.
Dalam keadaan itulah kemudian kita tanya pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa hari ini kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dahulunya kami melek, kami bisa melihat. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Telah datang ayat-ayatku dahulu, tapi sikapmu yang pertama tadi kamu milah, ini ngambil, ini tidak, dengan berbagai macam argumen. Ini bertentangan dengan keragaman, heterogenitas, ini mengancam stabilitas dan seterusnya. Padahal itu hanya dihayali di pikiran. Islam tidak akan pernah mengancam stabilitas, karena kenyataannya secara historis Islam dulu hadir sudah dalam bingkai keragaman di masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu bukan masyarakat homogen, masyarakat tunggal, tapi dia masyarakat plural. Tapi dia berhasil dirajuk kebersamaannya, kearifannya oleh bingkai Islam yang sangat kuat. Jadi nanti kita semua ini dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika itu kita protes pada Allah, ya Allah, mengapa hari ini kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah jawab, telah datang ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Hari ini pun kamu dilupakan. Tentu kita semua tidak ingin seperti itu. Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itulah, maka sebagai wujud kita ingin merapikan dan memilah jalan yang berbeda yang membuat negeri ini semakin jauh dari kebaikan. Maka jalannya adalah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Karena yang menjadikan kita menjauh, yang menjadikan kita tidak lagi berada pada jalan kebenaran, bisa jadi karena kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitannya minal jinnati wan nas. Ada yang dalam bentuk jin yang tidak terlihat, tapi kebanyakan yang terlihat yakni manusia. Inilah yang menggoda pikiran-pikiran kita saat ini, menghipnotis jalan berpikir kita, bahwa seolah-olah Islam kafah ini ya bertentangan dengan apa yang ada di negeri ini dan seterusnya. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berislam secara kafah adalah konsekuensi logis dari keimanan kita. Ya. Sekali lagi saya ulangi, berislam secara kafah adalah konsekuensi logis dari keimanan kita. Saya sering mengatakan lebih baik tak beriman sama sekali, itu gentle, sebagaimana pilihan para sosialis, para komunis. Daripada munafik beriman tapi enggak restu, enggak setuju dengan aturan Tuhan. Kan Islam kafah itu, ya maaf, Islam kafah itu dia harus keimanannya kemudian melahirkan wa amilus sholihat. Amalnya harus dituntun, dipandu menurut Al-Quran. Kebalikan dari Islam kafah adalah mereka yang sekali lagi berislamnya hanya mengambil setengah-setengah, sedikit-sedikit dan seterusnya. Jemaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sebentar lagi hitungan jam kita akan jumpa mengajarkan pelajaran yang sangat penting, relevansinya dengan Indonesia berkah bersama Islam kafah. Di Ramadan kita ditempa untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu taat. Jangankan pada perkara fardu, perkara yang sunnah saja, begitu kita berjuang mati-matian untuk mengamalkan itu. Kenapa? Karena di pikiran kita ada telos, ada pikiran panjang bahwa setiap yang kita lakukan berbuah kebaikan. Ya. Karena kita ingin meraih yang namanya takwa. Ya. Dan ingat, takwa itu dengan instrumen puasa hanyalah salah satu saja dari sekian banyak di dalam Al-Quran. Untuk ingin meraih takwa, ada instrumen-instrumen lain yang kalau kita pahami ini selalu kembali muaranya pada Islam kafah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa juga endingnya. Kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, endingnya juga takwa. Ya. Wa idz akhadna ya mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah
wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kalau kita berpegang pada apa yang diberikan Allah pada kita, yakni Al-Quran, ma'atainakum biquwah, apa yang telah kami berikan kepadamu, ambillah dengan penuh kekuatan. Wadhkuru, dan ingat apa yang ada di dalamnya, agar kita meraih takwa. Di ayat lain dikatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Quran surah Al-A'raf, Allah juga mengajarkan pada kita, kalau kita mengambil jalan Islam, selain kemudian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, itu juga endingnya agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka puasa itu hanyalah satu dari sekian banyak instrumen yang dihadirkan untuk meraih takwa. Sebagai penutup, ketika kita sudah meraih takwa, ya, sebagai natijah, ya, dari pelaksanaan hukum qisas tadi, ya, dari pelaksanaan kita mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari pelaksanaan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu cirinya al-khauf minal jalil wal a'malu bit tanzil wal qana'atu minal qalil wal istidadu ila yaumir rahil. Orang yang takwa itu sangat besar takutnya pada Allah Rabbul Jalil, dan dia beramal menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya katakan tadi, logisnya orang beriman, orang yang puasa itu dia takwa, maka pasti dia harus mengambil Islam ini secara totalitas, secara kafah dalam kehidupannya. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa dan ketaatan-ketaatan lainnya yang saya sebutkan. Dengan takwa itu kita kemudian senantiasa beramal. Kita dituntun hari-hari kita, episode kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, berinteraksi di tengah kehidupan sosial masyarakat, bagaimana mengelola negara, sumber daya alam, agar memberikan kebaikan, kemaslahatan yang banyak dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu berarti meniscayakan harus Islam kafah. Maka mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.